Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada mata kuliah manajemen pemasaran. Di materi kali ini kita akan belajar tentang branding strategi atau strategi merek. Nah, brand atau merek. Apa sih brand itu? Brand itu adalah nama, kebijakan, tanda, simbol, desain, atau kombinasi dari keseluruhannya itu yang dimaksudkan agar bisa mengidentifikasi barang maupun jasa dari sebuah penjual atau sekelompok penjual, dan untuk differentiate, untuk membedakan produk atau jasa tersebut itu dari produk atau jasa pesaingnya. Tujuannya jelas, adalah tujuan merek itu untuk membedakan antara barang atau jasa dari sebuah perusahaan dengan barang atau jasa yang lainnya. Sebagai contoh di sini, untuk smartphone ada beberapa merek, misalnya adalah iPhone, kemudian Xiaomi, Realme, Samsung, Oppo. Nah, teman-teman kalau misal saya sebut iPhone gitu kan, nanti kepikiran kan, pasti ada gambaran di pikirannya bahwa oh, iPhone yang kayak gitu, atau Xiaomi. Ketika disebut Xiaomi, di pikiran teman-teman kan terlintas, oh, smartphone-nya Xiaomi itu yang kayak gitu tuh. Intinya mereka ini untuk membedakan produk yang dihasilkan perusahaannya, misal iPhone itu dari produk pesaingnya, yaitu Xiaomi, Realme, Samsung, dan Oppo. Nah, peran dari merek itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama itu peran bagi konsumen. Peran merek bagi konsumen yang pertama itu untuk mengatur ekspektasi konsumen dan mengurangi risiko pembelian dari konsumen. Merek itu menjadi jaminan dari perusahaan kepada konsumen, jaminan akan kualitas ataupun harga ataupun yang lainnya, sehingga ketika konsumen beli produk dari suatu merek itu mengurangi risiko ketidakpastian dari pembelian konsumen. Dan ketika konsumen beli barang itu dari sebuah merek, itu kan konsumen punya ekspektasi, misal tadi beli iPhone, kira-kira apa yang akan mereka dapatkan? Ponsel yang unik, mewah, kemudian memberikan prestis di kalangan penggunanya. Akan berbeda halnya ketika teman-teman beli ponsel yang dihasilkan oleh Xiaomi dengan yang dihasilkan oleh iPhone. Ekspektasinya pasti akan berbeda. Kemudian yang kedua itu to simplify decision, untuk menyederhanakan keputusan, proses pengambilan keputusan. Coba teman-teman bayangkan, ketika teman-teman beli smartphone itu nggak ada mereknya, jadi cuma smartphone tipe ini, smartphone tipe A, tipe B, tipe A1, tipe B2, tipe C3. Ketika teman-teman mikir mau beli itu, pasti kan jadi banyak banget yang harus diproseskan dalam pikirannya. Beda kalau kemudian dikasih merek iPhone, aku mau beli iPhone ada ini. Itu kan menyederhanakan proses pemikiran untuk pengambilan keputusan pembelian. Kemudian yang ketiga yaitu can take on personal meaning to consumer, bisa
memiliki arti bagi konsumen dan dia itu menjadi identitas dari konsumen itu. Misal konsumen yang membeli mobil mewah yang dihasilkan oleh Mercedes-Benz, itu mencerminkan bahwa dia itu orang kaya, orang yang suka kemewahan. Atau kemudian misal beli iPhone, dia itu suka yang unik, suka produktivitas. Itu kan mencerminkan karakteristik konsumennya, kepribadian konsumennya. Kemudian peran yang kedua itu untuk perusahaan. Nah, bagi perusahaan merek itu punya fungsi yang pertama itu sebagai legal protection, payung hukum. Payung hukum di sini adalah terkait dari fitur unik ataupun aspek-aspek tertentu dari produk yang dihasilkan. Misalnya logo, itu kan bisa nanti dipatenkan, dihak ciptakan, sehingga pesaing itu nggak bisa niru. Kalau niru dia bisa dituntut. Kemudian yang kedua itu level of quality, tingkat kualitas. Ketika disebutkan smartphone Oppo, Samsung, Xiaomi, Realme, kemudian iPhone itu tadi, di pikiran teman-teman kan pasti terbayangkan kualitas produk smartphone-nya itu seperti apa. Nah, selanjutnya itu branding. Branding itu adalah proses endowing, memberikan produk atau jasa itu kekuatan dari merek. Sederhananya adalah memberi nama merek pada produk maupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, merek ini kan mengandung kekuatan kan. Kayak tadi Apple, itu kan Microsoft, Google, itu kan ketika disebut itu kan teman-teman terbayang, oh hampir semua orang pasti tahu ya, misal Apple, kemudian Microsoft, Samsung, Google, itu kan hampir semua orang tahu kan. Kekuatannya itu sebenarnya ada di mereknya ini. Kemudian brand can have soul. Merek itu dapat memiliki jiwa, merek itu dapat memiliki arti jika mereka itu dilengkapi dengan brand identity dan brand personality. Nah, brand identity itu adalah, atau identitas merek, itu adalah elemen dari merek yang terlihat seperti warna, desain, dan logo yang berguna untuk mengidentifikasi dan membedakan merek dari pesaingnya di benak konsumen, di pikiran konsumen. Sedangkan brand personality itu mengacu pada sekumpulan karakteristik manusia yang disematkan dalam nama merek. Nah, sebagai contoh ini brand personality. Jadi brand personality itu gampangnya itu sifat manusia yang diberikan ke merek. Merek itu dianggap seolah-olah memiliki sifat kayak manusia. Misalnya kita ambil contoh di sini sophistication, canggih. Itu bisa dikarakterkan dengan upper class, kelas yang tinggi, atau charming, menarik. Atau ruggedness, ini untuk mereka-mereka yang berjiwa petualang. Barang-barangnya itu modelnya untuk yang outdoor atau tough, tahan banting, kuat. Nah, kemudian kita ambil contoh merek-mereknya. Sophistication di sini misalnya Tiffany & Co. Ini adalah merek aksesoris dan perhiasan. Rolex, jam tangan mewah ini. Gucci, Apple, ini merek-merek mewah.
ruggedness untuk mereka yang berjiwa petualang. Marlboro rokok petualang karena iklannya itu cowboy, Jeep mobil petualang, Harley Davidson, Timberland itu sepatu untuk outdoor. Jadi intinya di sini brand personality adalah memanusiakan merek, memanusiakan produk dari suatu merek. Jadi merek itu dianggap seolah-olah punya sifat kayak manusia, mencerminkan nanti merek ini ketika digunakan oleh manusia, oleh penggunanya, oleh konsumennya akan mencerminkan karakteristik pribadi dari konsumen pemakainya. Nah, kemudian dalam branding itu ada yang namanya brand equity dan brand value. Brand equity atau ekuitas merek itu adalah efek yang berbeda, diferensial efek yang diberikan oleh sebuah nama merek terhadap respon konsumen terhadap produk atau pemasarannya. Atau secara lebih sederhananya, brand equity atau ekuitas merek ini adalah kemampuan suatu merek untuk menangkap preferensi konsumen dan loyalitas konsumen. Semakin tinggi loyalitasnya, maka semakin tinggi brand equity-nya. Nah, kemudian brand value itu adalah total financial value of brand. Nah, financial value-nya ini sebenarnya untuk merek itu sulit untuk diukur. Nggak ada angka pastinya. Dan dari waktu ke waktu nilainya ini bisa terus berubah. Nah, kemudian terkait brand equity atau ekuitas merek itu bernilai positif jika bernilai positif bagi perusahaan jika konsumen itu memberikan respon yang positif terhadap merek atau produk yang dihasilkan perusahaan dibandingkan produk-produk lain yang sejenis. Dan ekuitas merek itu bernilai negatif ketika konsumen memberikan respon yang kurang menyenangkan terhadap merek dibandingkan merek-merek lain yang sejenis. Nah, kemudian dimensi dari ekuitas merek itu ada brand value, nilai merek, yaitu earning atau pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan, earning generated by brand. Jadi brand value itu keseluruhan pendapatan yang didapatkan melalui merek. Kemudian brand description, deskripsi merek. Nah, itu terkait produk dan manfaat atribut dari merek. Kemudian brand knowledge. Brand knowledge yaitu pengetahuan merek. Nah, ini menyangkut kesadaran merek dari konsumen dan image merek. Kemudian brand loyalty atau loyalitas merek itu terkait dengan attitude, sikap, dan behavior berlaku dari konsumen. Nah, selanjutnya itu strategi pengembangan merek, brand development strategi. Nah, ada 4 strategi pengembangan merek. Yang pertama itu line extension. Nah, di sini brand itu diperluas dengan memberikan nama. Brand itu diperluas dengan cara membuat form yang baru, bentuk yang baru
warna, ukuran, bahan itu, tapi masih dalam kategori produk yang sama dengan merek yang sama. Contohnya, misal sampo Head and Shoulders, itu kan ada jenis-jenisnya. Ada misal mentol warna hijau, terus apa gitu warna biru. Banyak jenis-jenis sampo Head and Shoulder. Mereka itu kan masih di bawah satu merek, tapi dalam satu produk dalam satu kategori produk juga, cuma mereka banyak jenisnya, banyak tipenya. Kemudian brand extension. Nah, di sini merek itu diperluas dengan cara membuat produk baru dengan kategori produk yang berbeda, tapi namanya sama. Contoh misal Dove, itu dia bikin sampo, sabun, dan deodoran. Kemudian yang ketiga itu multi brand. Nah, kalau di sini brand itu diperluas dengan cara dia itu membuat berbagai merek, perusahaan itu membuat berbagai merek untuk satu jenis kategori produk. Misalnya Unilever, di lini sabun dia punya Dove, Lifebuoy, dan Lux. Ini kan kategori produknya sama-sama sabun, cuma mereknya berbeda-beda, tapi masih dalam satu perusahaan. Kemudian yang keempat itu new brands. Nah, di sini itu produk diperluas dengan membuat produk baru yang kategorinya berbeda dan mereknya berbeda. Misal Coca-Cola, itu kan dia produk minuman bersoda. Kemudian dia buat produk teh botol. Ini minuman bersoda dan teh botol kan produk yang berbeda kan, kategori produknya berbeda. Dan mereknya pun berbeda, bukan Coca-Cola tapi namanya Fresh Tea. Nah, sekian materi kita pada kesempatan kali ini tentang strategi merek. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.